Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran keempat, Tuhan mendengar dan melepaskan. Rabu, 24 Januari, Pembela dan Pembebas. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 1-4. Bagaimanakah Paulus menggambarkan kisah Keluaran? Pelajaran spiritual apakah yang ingin diajarkan dengan kisah itu? Bacalah Mazmur 114. Bagaimanakah penyelamatan ilahi bagi umat Israel dari Mesir digambarkan secara puitis di sini? Betapa puitis gambaran penyelamatan Allah yang luar biasa atas anak-anaknya dari perbudakan Mesir yang diberikan dalam Mazmur 114. Sepanjang perjanjian lama dan bahkan dalam perjanjian baru, pembebasan dari Mesir dipandang sebagai lambang kuasa Allah untuk menyelamatkan umatnya. Paulus dalam ayat-ayat ini di Korintus melakukan hal itu, melihat seluruh kisah nyata sebagai metafora, simbol keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mazmur 114 juga menggambarkan pembebasan ilahi melalui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta atas kekuatan alam, yang merupakan cara Dia menyelamatkan umatnya di Keluaran. Laut, sungai Yordan, dan pegunungan serta perbukitan secara puitis mewakili kekuatan alam dan manusia yang menentang Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Namun, Tuhan berdaulat atas mereka semua. Nyatanya, bagi banyak anak Allah di segala zaman dan di segala tempat, jalan menuju Yerusalem surgawi penuh dengan bahaya. Mazmur mendorong mereka untuk melihat ke balik bukit-bukit dan ke arah pencipta langit dan bumi. Semangat Mazmur 114 ditangkap oleh Yesus yang menenangkan badai laut dan pernyataannya bahwa gereja tidak perlu takut karena Dia telah mengalahkan dunia. Perbuatan besar Tuhan atas nama umatnya seharusnya mengilhami seluruh bumi untuk gemetar di hadiratnya. Gemetar harus dipahami sebagai pengakuan dan penyembahan, bukan sebagai ketakutan. Dengan Tuhan di pihak mereka, orang percaya tidak perlu takut. Apa sajakah bahaya rohani yang kita hadapi sebagai orang percaya, dan bagaimanakah kita dapat belajar untuk bersandar pada kuasa Tuhan untuk melindungi kita agar tidak menyerah pada bahaya ini yang sama nyatanya bagi kita sekarang seperti bagi pemazmur? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, kita harus tanamkan di dalam pikiran kita bahwa Tuhan adalah pembela dan pembebas kita. Tuhan adalah pembela dan pemenang kita. Hal ini jelas diambil dari dunia hukum dan terutama digunakan dalam konteks janda dan ayah. Kitab Ayub dan Mazmur menggambarkan Tuhan sebagai pembela para janda dan anak yatim piatu. Di dalam bahasa Ibrani, kata hakim yakni dayin. Dayin dipasangkan dengan my right and my cause, atau di dalam Mazmur 9 ayat 5, ataupun ini sejalan dengan penghakiman seperti dalam Mazmur 76 ayat 8, di mana Tuhan digambarkan sebagai pembela yang membutuhkan dan yang tertindas. Tuhan dipuji oleh orang-orang yang membutuhkan, karena sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Tuhan adalah selalu membela yang tertindas. Dia selalu memberikan kelepasan bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan. Ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, ingat, Ia adalah pembela kita. Mari kita serahkan setiap permasalahan, setiap pergumulan kita kepada Tuhan, dan Ia akan membela saudara dan saya. Sebagaimana dengan Tuhan adalah pembela, demikian pula Tuhan adalah pembebas kita. Semua istilah dan metafora yang kita anggap menggambarkan berbagai aspek pengawasan Tuhan terhadap para pengikutnya. Oleh karena itu, Tuhan disebut pembebas kita. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, terlebih khusus dalam kitab Mazmur, ada 4 kali Allah disebut sebagai pembebas. Di dalam Mazmur 18 ayat 2 menyebutkan Allah sebagai pembebas dalam konteks perjuangan sang Mazmur dengan musuh-musuhnya. Seperti yang telah kita lihat, lagu ini menggambarkan Tuhan sebagai ksatria perkasa. Yang kedua di dalam Mazmur 40 ayat 17 berbicara tentang pembebasan dari dosa. Daud mengakui kenyataan yang menghancurkan, bahwa sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Yang ketiga adalah Mazmur ini memuat pembebasan Tuhan di dalam Mazmur 70 ayat 6 ketika ia diserang oleh orang-orang yang mencari hidupnya dan ingin mencelakainya. Dan yang keempat di dalam Mazmur 144, Mazmur ini meminta pembebas untuk menyelamatkannya dari seseorang yang mulutnya mengucapkan tipu dan tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur, Allah ingin membebaskan saudara dan saya dari dosa, dari kecemasan-kecemasan kita, dari masalah-masalah kehidupan kita.
dan Dia akan memberikan kelepasan kepada kita, asalkan kita terus ada di dalam Tuhan. Dengan demikian, dalam arti yang paling lengkap dalam konteks kitab Mazmur, Yesus adalah juru selamat kita. Perbuatan besar Tuhan atas nama umatnya seharusnya mengilhami seluruh bumi untuk gemetar di hadiratnya. Oleh karena Dia adalah pembela dan pembebas kita, Dia telah melakukan segala sesuatu supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Tetapi yang harus kita mengerti, gemetar yang dimaksudkan di dalam Mazmur 114 ayat 7 adalah bukan ketakutan, tetapi sebagai pengakuan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menghargai, kita menghormati, kita mengasihi Tuhan yang telah melakukan segala sesuatu bagi saudara dan saya, yang telah membela kita, yang telah membebaskan kita dari dosa. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dengan Tuhan ada di pihak kita, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya tidak perlu merasa takut. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita saat ini sedang berjuang dengan masalah, tantangan-tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan, ingatlah selalu bahwa Allah adalah pembela dan pembebas kita. Mari kita serahkan setiap kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah pembela dan pembebas kami umat-umat-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.